الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa 3 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh tahun 1442 Hijriah. Hari Senin yang akan datang kita akan ditinggalkan oleh 1442 Hijriah. Yang selanjutnya pada hari Selasa kita akan mengawali tahun baru 1443 Hijriah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kapan kita mengawali tahun 1442 Hijriah? Tahu-tahu sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh tahun tersebut. Kapan kita berada di bulan Dzulhijjah, kita akan ditinggalkan oleh Dzulhijjah dan akan memasuki bulan Muharram. Kapan pula kita berada di hari Jumat? Hari ini kita sudah berada di hari Jumat berikutnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Cepatnya waktu yang akhir-akhir ini kita rasakan bersama-sama, ternyata jauh-jauh telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan datang hari kiamat kecuali waktu semakin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakunus sanatu kasyahr wa syahru kal jum'ah wal jum'ah kal yaum wal yaum kas sa'ah. Maka waktu itu 1 tahun dipercepat oleh Allah sehingga kita merasakannya hanya seperti 1 bulan saja. 1 bulan dipercepat oleh Allah sehingga kita merasakannya hanya seperti 1 Jumat saja. Dan 1 Jumat dipercepat pula oleh Allah sehingga kita merasakannya hanya seperti 1 hari saja. Dan 1 hari pun dipercepat oleh Allah sehingga kita merasakan hanya seperti 1 jam saja. Inilah yang terjadi, yang kita rasakan ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lebih daripada itu, terkadang kita menganggap bahwa tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Anggapan kita ternyata dipatahkan oleh apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu hari ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Adi radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau menghadap kepada sahabat Anas bin Malik sambil ia mengatakan, syakautu Anas bin Malik fi ma nalqa minal hajjaj. Aku mengeluhkan akan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, salah seorang kepala pemerintahan yang waktu itu mengumbar kezaliman dan kezaliman kepada rakyatnya. Lantas kemudian aku keluhkan keberadaan itu kepada sahabat Anas bin Malik.
Maka sahabat Anas bin Malik menjawab, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haditsun sahih muttafaqun alaih. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika suatu hari aku mengeluhkan kepada sahabat Anas bin Malik akan kekejaman daripada pemerintahan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan, isbiru, sabarlah engkau, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, tidak akan datang satu zaman, tidak akan datang hari dan tahun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu, kecuali tahun yang akan datang lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian akan dipertemukan dengan Allah, dan aku ini mendengar langsung dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terkadang kita menganggap tahun ini lebih baik daripada sebelumnya, dan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Ternyata anggapan itu tidak benar menurut bahasa dan kacamata hadis yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, saat ini hampir seluruh penduduk dunia, tidak terkecuali warga negara Indonesia, dikirimkan berbagai macam musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai musibah yang satu, dikirimkan pula musibah yang lain. Belum selesai musibah yang lain, kirim pula oleh Allah musibah yang satunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita akan bisa menghindarkan diri kita dari musibah-musibah ini adalah apabila kita berpegang teguh kepada Zat yang mengirimkan musibah itu sendiri. Tidak ada duanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, inni la ahummu bi ahlil ardi adaban, sungguh aku kepingin sekali untuk mengirimkan balak dan bencana di permukaan bumi. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, akan tetapi ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, ketika aku melihat orang-orang yang meramaikan masjid-masjidku. Yang kedua, wal mutahabbina fiyya, orang yang menciptakan persaudaraan karena aku. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, ketika aku melihat orang-orang yang masih banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada aku di waktu sahur, di waktu sebelum masuk waktu subuh. Tiga kunci itu, Allah berfirman, saraftu adabi anhum, aku tidak jadi mengirimkan balak dan bencana di tengah-tengah mereka. Ternyata penolak balak di tengah-tengah kita, di mana Allah menurunkan balak dan bencananya, yang pertama adalah orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, orang-orang yang meramaikan masjid-masjid Allah. Yang kedua, orang yang menciptakan persaudaraan karena Allah. Dan yang ketiga, masih banyaknya orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur. Saraftu adabi anhum, aku tidak jadi mengirimkan balak dan bencana di tengah-tengah mereka. Yang pertama, ma'asyiral hadirin, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala idza anzala 'ahadan minas sama'i ila ahlil ardi surifat an ummaril masajid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengirimkan balak, bencana, musibah apapun bentuknya dari atas langit kepada penduduk bumi ini, surifat an ummaril masajid,
maka bala itu, bencana itu, musibah itu akan dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Kunci daripada keselamatan kita, kalau kita ingin untuk dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam bala dan musibah, bukan cuman musibah dunia, lebih-lebih musibah nanti di akhirat, adalah kalau kita memakmurkan masjid. Surrifat an ummaril masajid, Allah akan menjauhkan balak dari orang-orang yang senang memakmurkan masjid. Ini kata kunci dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukan cuman kita akan dijauhkan dari berbagai macam balak dan musibah, bahkan iman kita akan langsung disaksikan sendiri oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang keluar masuk masjid, saksikan akan kesempurnaan iman orang tersebut. Kalau kita kepingin dianggap iman kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka makmurkan masjid. Senangkan diri kita untuk keluar masuk di masjid, karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyaksikan kita dengan kesempurnaan iman. Selanjutnya, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seorang ulama besar yang bernama Al-Habibul Imam Zain bin Ibrahim bin Smith berkata, "I'lamu annahu la anja fi hadzal yaum illa thalathah." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan selamat, dan yang akan menyelamatkan kalian untuk saat-saat seperti ini adalah 3 perkara. Yang pertama, kathratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar. Perbanyak membaca istighfar di waktu pagi dan di waktu malam. Yang kedua, wa kathratus salati 'alan nabiyil mukhtar. Perbanyak membaca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, as-sadaqatu fis sirri wal ijhar. Perbanyak bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Istighfar dan selawat kepada kanjeng Nabi adalah salah satu di antara kunci penyelamat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kalian, tidak akan mengirimkan bala dan azab di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Hidupkan kanjeng Nabi dalam hati kita, hidupkan kanjeng Nabi di tengah-tengah rumah tangga kita, hidupkan kanjeng Nabi di kelompok-kelompok kita, maka Allah akan jauhkan bala itu di tengah-tengah kita. Yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengirimkan bala dan bencana sedangkan mereka senang untuk membaca istighfar. Dan yang terakhir, yang menyebabkan kita selamat dalam situasi kondisi seperti ini adalah wasadaqatu fis sirri wal ijhar. Perbanyak bersedekah walaupun sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattas sadaqah." Rawahu Tabarani. Mulailah pagi harimu dengan mengeluarkan sedekah, maka sesungguhnya bala tidak akan melangkahi sedekah. As-sadaqatu tamna'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah orang yang mengeluarkannya dari berbagai macam bala dan musibah. Demikian pula ketika seseorang mengeluarkan sedekah, maka orang itu dijaga dari kematian dalam keadaan su'ul khotimah. As-sadaqatu taqi masari'as su'. Sedekah itu akan menjaga dirinya dari kematian dalam keadaan su'ul khotimah. Begitu juga sedekah yang akan melindungi orang tersebut ketika bangun dari alam kubur, dari panasnya alam mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dhillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu. Yang akan menaungi orang mukmin besok di hari kiamat, di mana panas hari kiamat yang luar biasa, tapi yang menaungi seseorang di hari kiamat adalah sedekahnya. Sedekah yang kita keluarkan tidak hanya melindungi kita dari hal-hal musibah-musibah duniawi, tetapi juga azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari berbagai macam bala dan musibah. Tahun yang akan datang mudah-mudahan lebih baik daripada tahun-tahun yang telah berlalu. Dan akhirnya di hari Senin, kebiasaan daripada orang-orang yang berfahamkan ahlu sunnah wal jamaah adalah membaca doa akhir tahun setelah sholat asar, dan membaca doa awal tahun setelah sholat maghrib di malam Selasa. Kemudian hari Selasanya kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebanyak 360 kali, di mana dikatakan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi 360 kali di hari pertama bulan Muharram, maka orang itu selama 1 tahun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat wal afiat, orang tua kita yang sudah meninggal dunia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kuburan-kuburan mereka raudhatan min riyadil jinan. Anak-anak kita semua mudah-mudahan dijaga oleh Allah, sehingga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, kita diberikan sehat wal afiat, istiqomah menghiasi kesehatan kita, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika nanti Allah akan mengakhiri hidup kita, mudah-mudahan Allah mengakhiri hidup kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil mannani dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا به وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.